Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hai Samrabu. Kali ini kita mengundang banyak pihak dari Direktur Rumah Sakit, ada Kadinkes, ada Ahdio, ada dua anggota dewan. Beliau orang-orang terkenal, jadi saya tidak penting untuk mengenalkan lagi karena orang sudah tahu semua. Ke Pak Ketua dulu, Pak Nur Hasan, Ketua Komisi D. Pak Ketua, 4 bulan pelaksanaan UHC ini sebetulnya kan banyak orang yang kaget gitu ya sebelum-sebelumnya ujuk-ujuk Pak Bupati melenceng dan juga mempublikasikan bagaimana pelaksanaan UHC. Pantauan Komisi D khususnya yang dilakukan oleh Pak Ketua Komisi D sebagai pengawas pelaksanaan kesehatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan ini di bawah, bagaimana hasil pengawasannya Pak Ketua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa 4 bulan pelaksanaan UHC sudah kita rasakan, masyarakat yang memahami tentang UHC sudah bisa menikmati bahwa betapa penting tentang kesehatan itu. Tetapi ada hal kecil yang barangkali menjadi potret penting untuk disampaikan dan untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Ketika kami reses dan kami turba ke daerah-daerah dapil saya, bahwa makhluk yang namanya UHC ini tidak banyak orang yang tahu. Masyarakat itu ya? Masyarakat. Tidak banyak yang paham. Ya, artinya kalau kami mengkalkulasi kira-kira tidak lebih banyak dari 50-60% yang tahu. Karena ketika kami ke bawah masih tanya apa UHC itu, ya apa syarat, asing ya istilah itu ya. Apa syaratnya UHC? Terbukti ketika kami ngawal ke rumah sakit itu masih nelpon saya mau menggunakan fasilitas apa? BPJS kah, umum kah, atau apa kira-kira? UHC saya sering kontak dengan penerimaan bahwa ini pakai UHC karena sudah menyiapkan KTP, KSK dan lain sebagainya. Itu masyarakatnya ya? Itu masyarakatnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, 4 bulan pelaksanaan ini kami melihat secara umum memang sudah terjadi sebuah perubahan besar dalam bingkai kesehatan. Masyarakat sudah merasa nyaman ketika berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit dengan tidak perlu bayar. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada hal-hal yang harus dibenahi. Ya, di beberapa lorong-lorong pasien ini juga penting harus kita benahi. Ketika masuk ya harus dengan ramah, dengan semudah mungkin. Ketika di ruangan juga harus ramah dan juga harus dilayani sebaik mungkin. Dan yang tidak kalah penting, hal-hal yang sifatnya emergensi ini harus diutamakan. Jangan mementingkan tentang administrasi, ini nomor sekian. Ya. Semua vaskes maksudnya. Semua vaskes. Apakah itu umum, termasuk RSUD, ya, BPJS, ya, ataupun UHC. Ya, mulai dari tingkat puskesmas sampai ke tingkat RSUD ini harus memprioritaskan tentang sisi-sisi kemanusiaan. Ya. Pak Ketua kok justru ini lebih ditekankan dalam konteks ini. Apa pernah mendengar atau melihat atau mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan urusan para nakes, para medis yang justru tidak mengedepankan pelayanan kesehatan? Wong sekarang UHC dan negara dalam konteks ini pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sudah mengcover semua biaya kesehatan. Masih ada semacam itu yang Pak Ketua. Saya ini meskipun sebagai Ketua Komisi D, saya ini selalu mendampingi. Saya selalu mengantar atau bahkan paling tidak saya nelpon ke teman-teman yang ada di UGD misalnya. Ini yang sering saya tahap. Karena tingkat pemahaman masyarakat ini beda-beda. Beda dengan yang sudah berpendidikan, oh ini jalurnya kalau tidak begitu darurat seperti ini. Tetapi kalau masyarakat yang tidak begitu paham dengan UHC, dengan BPJS ataupun dengan status umum, ini merasa kalau ketika negara ini sudah bertanggung jawab tentang kesehatan, ini seolah-olah semuanya serba enak, semua serba nyaman. Padahal
banyak sisi-sisi yang harus diperbaiki. Misalnya di pelayanan mau masuk, ini yang harus kita perbaiki. Ini urusannya Pak Kadinkes ini. Kalau urusan masalahnya kan Pak Kadinkes. Pak Kadinkes sebagai kepala dinas yang bertanggung jawab terkait dengan urusan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Seluruh Vaskes kan itu Pak Kadinkes ya. Pelaksanaan UHC 4 bulan UHC ini ternyata titik tekan dari ketua Komisi D ini di samping mengada masyarakat yang masih banyak belum mengerti tentang masalah apa itu makhluk UHC, tapi di sisi yang lain para medis yang melayani tentang masalah penanganan kesehatan itu masih dianggap kurang maksimal, bahkan titik tekannya tadi itu jangan sampai mendahulukan administrasi. Lah ini kalau biasanya kalau politisi dan anggota dewan itu sensitivitasnya itu kepekannya itu Odi Pak Kadinkes. Ada apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya kesiapan tentang masalah pelayanan kesehatan dengan pola UHC ini Pak Kadinkes dari Puskesmas dan juga di RSUD yang Pak Kadinkes ketahui. Gimana Pak Kadinkes? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin sedikit sampaikan bahwa memang benar ya. Jadi Dinas Kesehatan itu membawai 22 Vaskes ya, pemerintah, dan secara struktur satu rumah sakit umum daerah itu rumah sakit Samarabu. Keterkaitan dengan yang disampaikan Ketua Komisi D tadi perlu saya sampaikan bahwa memang benar ya. Tidak semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan ini paham benar apa itu UHC. Kalau dengar, memang sudah banyak masyarakat yang dengar, tapi manfaatnya ini yang barangkali masih perlu ditindaklanjuti. Beberapa saat, beberapa waktu, dan beberapa kesempatan ya, saya tidak pernah berhenti-hentinya kepada kepala puskesmas, terutama kepada para bidan di desa, para perawat Ponkesdes untuk mensosialisasi. Apa sih pentingnya UHC ya? Apa sih manfaatnya UHC untuk masyarakat? Tapi pun alasannya itu adalah perlu waktu ya. Masyarakat paham, sadar seluruhnya itu perlu waktu. Namun yang paling pokok bagi kami saya harus bawahi, walaupun masyarakat tidak paham tentang UHC, tapi paling tidak masyarakat itu menerima manfaatnya. Paling tidak ya, paling tidak. Meskipun tidak paham tentang UHC, tidak paham, diantarkan petugas, kemudian di Vaskes kami dilayani dengan baik, pulang dengan tanpa berbiaya. Itu paling enggak itu manfaatnya. Kemudian yang keterkaitan dengan yang disampaikan Pak Ketua tadi, administrasi ya. Sebenarnya selama ini Vaskes itu sudah kita wanti-wanti, memang mendahulukan penanganan ya. Administrasi itu menyusul. Sebenarnya syaratnya cuma sederhana saja, kan cuma KTP kan, NIK. NIK benar. Tidak punya KTP, bahwa NIK-nya tulis, kita nanti sudah muncul data di situ. Artinya Pak Kadis, kalau masih persoalan urusan administrasi ini kayaknya tidak masuk akal karena UHC ini sebetulnya sudah sederhana sekali gitu Pak Kadis. Betul. Tapi walaupun demikian, masyarakat kita itu masih banyak yang, bukan banyak, ada yang bermanuver ya. Orang luar dinyatakan sebagai ini, nanti KTP-nya menyusul, NIK-nya menyusul. Setelah dicek, selesai pelayanan, pulang ternyata bukan orang Bangkalan. Belum terdaftar. Itu ada saja seperti itu, hal-hal yang kecil. Tapi itu kami, teman-teman di bawah, selalu sigap dan siap menangani seperti itu. Dan itu sudah menjadi SOP, ketetapan SOP dari Dinkes ya. Betul. Artinya Judista Puskesmas dan Vaskes yang ada di Kabupaten Bangkalan tidak boleh mempersoalkan administrasi gitu ya. Apalagi UHC ini gitu. Itu masuk di SOP-nya Pak Kadis? Ada. Semua puskesmas, semua Vaskes itu punya SOP tentang penerimaan pasien baru, termasuk salah satunya administrasi yang disampaikan. Tidak boleh menanyakan apakah gue umum atau tidak dulu, Pak Kadis ya. Itu tidak ada SOP menanyakan pasien umum atau UHC, tidak ada. Dan tidak diperbolehkan sekarang. Tidak kami perbolehkan, kecuali ada perkecualian ya, pasiennya sendiri yang dengan kemauan yang saya kuat untuk tidak ikut UHC, ikut berbayar, ikut bayar sendiri. Masih ada pasien seperti itu. Masih ada karena memang trauma dengan dulu Pak Kadis katanya. Yang saya dengar trauma kalau pakai BPJS itu latin gitu Pak Kadis. Makanya maksa mau bayar umum gitu. Maksa itu bukan seperti itu. Ternyata itu aktualisasi.
Oh gitu. Nah, saya ini orang mampu, kok kenapa saya harus bayar? Ini loh saya masih mampu. Oh ada juga yang begitu gitu. Ada. Dinamikanya luar biasa. Oke, Pak, tadi kan sempat menyinggung menyinggung terkait masalah urusan jangan dahulukan dan macamnya. Sempat dalam beberapa minggu, 2 minggu, 1 minggu terakhir ya, sempat viral di medsos salah satu anggota dewan yang justru merasa keberatan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD, bukan keluarganya tapi mungkin konstituennya gitu ya, diminta tolong untuk bagaimana karena orangnya tuh dia bingung dan macamnya. Justru di sini katanya masih mengedepankan administrasi segala macam, terus apa yang ditangani ini urusan nyawa, ini bahasanya begitu. Bahasanya sangat Bu Direktur. Tanggapannya terkait masalah ini anggota dewan Bu Direktur yang bilang itu di medsos, bahkan ada salah satu media, bukan media lah, kalau ini apa namanya kalau informasi ya, salah satu informasi ditulis di situ apa namanya, pelayanan jantukan abdi dibenahi dengan jantukan gitu. Bahasanya tanggapannya Bu Direktur ini di sini, kejadiannya di sini. Dan nanti saya minta ke Pak Kadinkes juga kan, di sini bagian dari pelayanan Pak Kadinkes. Tanggapannya Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman, saya mohon izin untuk menyampaikan pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Yang sebesar-besarnya kepada mungkin Pak Suyitno namanya, Pak Suyitno, anggota Komisi C yang sudah menyampaikan keluhannya lewat Facebook kalau nggak salah, Facebook, ya. Dengan kata-kata yang sebetulnya kami secara pribadi maupun lembaga memang secara pelayanan kita tidak mungkin bisa memantau masing-masing. Kita punya SDM 1000 lebih ya. Dan kami sudah mempunyai SOP dan kita juga melakukan pelayanan pengawasan dan sebagainya, ada kepala ruangan dan sebagainya. Tapi namanya anak buah ya, kalau pas mungkin pas emosi atau pas apa mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi itu selalu kita tidak lanjuti gitu loh. Jadi untuk seperti itu kita sudah lakukan komunikasi dengan pasiennya juga, kemudian juga petugasnya, dan kita sudah lakukan kronologis ya. Jadi kronologis pasien itu sudah kita muat di Facebook juga, tentang jam berapa pasien itu datang, jam berapa pasien itu dilayani. Dan jadi pasiennya masih di sini? Masih ada. Jadi intinya kami pertama kan mengucapkan terima kasih ya. Yang kedua kami sudah berusaha komunikasi sama pasiennya, kebetulan juga dibantu sama gitu ya. Jadi istilahnya mungkin ada yang kurang tidak enak itu kita minta maaf di awal, tapi selanjutnya kita perbaiki dan komunikasi dengan keluarga, dan alhamdulillah keluarga menerima dengan baik. Dan sebetulnya kalau pasien itu ya dari awal begitu datang itu rujukan dari puskesmas itu kita langsung layani gitu, layani sesuai dengan SOP. Tetapi memang kita mengatakan kepada keluarga untuk daftar ya, untuk kemudian juga melengkapi administrasi. Itu tujuannya apa? Kan supaya tidak ada kesalahan identitas. Jadi kalau pasien itu tetap dilayani, tapi harus daftar dulu namanya siapa, kemudian KTP-nya siapa, itu untuk mencetak barcode. Barcode itu untuk ditempelkan di laboratorium, kemudian obat, kemudian identitas DMK, supaya nanti tidak keliru dengan pasien lain. Pasiennya kan di situ ada 20, 30. Kalau pasien itu tidak ada identitasnya, bagaimana kita untuk foto dan sebagainya. Bu Direktur, ini yang dikeluhkan ya. Bukan urusan nama gitu, bukan hanya sekedar nama. Pelayanan tindakan apalagi ini darurat kan, kayaknya ini darurat. Tindakan medik yang dilakukan oleh rumah sakit atau puskesmas dan lain sebagainya itu yang menjadi pertanyaan. Sebelum mendahulukan administrasi, yang dimaksud administrasi tidak hanya urusan nama gitu, tapi tentang masalah apa namanya, apakah masuk BJ atau umum dan lain sebagainya, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Lah tadi Bu Direktur saya apa namanya menangkap sangat bijak sekali gitu. Tidak menafikan, artinya tidak menolak bahwa
keadaan semacam itu bisa saja terjadi di sini gitu ya, karena mak 1000 Ya, betul. 1000 karyawan, 1000 anu ya, 1000 lebih. 1000 masa bisa semuanya. Tapi ini yang dikeluhkan di sininya Bu, apakah memang sebetulnya SOP yang masuk yang dipakai di sini sebetulnya dalam konteks kedaruratan semacam itu penting Bu pasien boleh nggak pasien itu dibiarkan dulu sebelum administrasi itu disempurnakan dan ditulis, nggak langsung diberi tindakan medis Bu. Jadi gini, jadi pasien itu kan masuk ke triase ya, nanti dipilah-pilah. Pasien ini termasuk yang ringan, sedang atau berat. Nah, pasien yang ringan ya jalan seperti ya. Kalau yang berat itu langsung ditangani. Nah, ditangani oleh dokter, oleh tim medis, mungkin diberi oksigen atau dibebaskan jalan nafas dan sebagainya. Nah, keluarganya mungkin salah satu suruh daftar, tapi tetap ditangani jalan. Kita nggak membedakan ini dia umum atau dia BPJS atau dia jasa raja dan sebagainya. Gitu. Nah, pasien ini biasanya kalau pasien yang gawat darurat itu ditaruh di P1 ya. Di P1 itu nanti mungkin dipasang alat bantu nafas atau monitor, pasien monitor itu kita lengkap semuanya di rumah sakit. Jadi intinya pengambilan administrasi itu tidak mengurangi pelayanan kepada pasien gitu ya, sambil lalu gitu ya, keluarganya yang ngurus gitu ya. Keluarganya kan banyak. Ya. Kalau yang ini yang administrasi ini pasiennya dikerjakan, tidak nunggu. Tidak ada seperti itu. Oke, sebelum ke ibu lagi, saya sempat mendengar juga dan di salah satu informasi tadi itu Mas Baidi juga ikut dalam konteks pengurusan dari pasien ini. Pak Baidi ini kan Komisi D. Gimana ceritanya Pak Baidi kok masih ada status viral dari Dinda Suyitno terkait dengan pengurusan masalah itu? Ceritanya gimana sebetulnya Pak Baidi? Jadi Pak Suyitno itu kalau tidak salah jam 2 telepon saya. Ya belum mungkin saya datang kalau Suyitno ini, karena Suyitno ini ngamuk di rumah sakit. Jadi jam 2 itu telepon saya. Sebentar lagi saya ke sana Pak Ino. Saya berangkat jam 2 sampai sini jam 3 atau jam 4 lah. Saya sampai di sini. Saya lihat ke IGD, ke pasien itu. Pasien. Saya tanya ke dokternya, ini kenapa kok belum dirujuk? Gitu. Ternyata katanya dokter nunggu jawaban dari rumah sakit Sutomo. Oh, permintaan dari Yitno itu minta dirujuk? Iya, memang dari rumah sakit memang maunya dirujuk. Karena ini sudah parah pasien ini kan gitu. Sampai nunggu jam 6 dari rumah sakit itu nunggu jawaban, sudah ditunggu jam 6. Yitno telepon lagi saya jam 5. Tolong disamperin lagi Pak Baidi. Saya habis buka puasa jam 7. Saya kesini lagi. Ketemu sama keluarganya, bukan sama Yitno. Nah, waktu itu keluarganya sudah menerima dengan baik. Mungkin kalau menurut saya, saudara saya Yitno ini ketersinggungan ketika dokter itu katanya ketika ngomong ini kan sebelum ke Surabaya, ini kan mau dimasukkan ke ICU dulu. Dimasuk ke ICU itu dokter itu bilang, artinya ketika ini dimasukkan ke ruang ICU, ini dikasih alat bantu pernafasan. Nah, ketika mencabut alat ventilator itu risikonya tinggi ya, termasuk meninggal. Lah bahasa meninggal itu mungkin ke Pak Yitno ini kurang mengenakkan, jadi pikiran ditakut-takuti gitu. Saya tanya ke dokter, ini sudah SOP. Ketika dokter itu merawat satu pasien di ICU, ini bukan di IGD, itu harus semua tindakannya itu dikasih tahu ke keluarganya atau ke pasiennya, begitu Pak Liman. Sampai jam 8 saya pulang dari sini, tahu-tahu muncul itu gitu loh. Itu yang ditulis oleh Dinda Yitno itu sebetulnya kalau nggak salah jam 12-an dia. Iya. Artinya dia menceritakan bagaimana karena sebelumnya ditelepon kalau pulang dari kantor ke sini berarti pasien ini agak pagi. Iya. Agak pagi sampai ke sini gitu kalau itu. Sehingga dalam satu pengakuannya Pak Yitno yang saya tahu ya, dari informasi itu jam 12 sampai di sini.
sampai di Bangka. Kalau dari Katol ke sini itu 1 jam 2 jam. Berarti jam 11. Berarti agak pagi kan gitu. Sementara Mas Baiti mendapatkan telepon dari itu jam 2 ya. Iya, jam dan 2. Mas Baiti langsung ya. Iya langsung di sini. Bu Direktur, kalau apa yang diceritakan Mas Yitno dan sekarang Mas Baiti ikut membantu bagaimana memproseskan pasien yang dikawal oleh Yitno ini, kalau memang betul-betul ini memang kesalahan SOP atau memang betul-betul akibat dari kurang pahamnya para medis yang di bawah dalam memberikan pelayanan kesehatan, apa sebetulnya yang ada dalam SOP RSUD itu untuk menindak atau memberikan sanksi atau bagaimana terhadap mereka? Sebetulnya kalau untuk memberikan sanksi, sebenarnya kalau dari masalah ini sebetulnya hanya miskomunikasi saja. Jadi intinya kan dari ceritanya itu Pak Yitno mengatakan bahwa mereka harus membayarkan uang ya, kalau nggak salah sejumlah uang untuk kalau dirujuk. Jadi sebetulnya kalau ada SOP untuk kecelakaan itu akan dijamin jasa raja ya. Nah, pada saat itu mungkin belum ada jaminan jasa raja ya, karena baru datang ya. Udah Bu, sudah ada. Saya bantai. Ini saya sebelum masuk, saya tanya ini di luar. Artinya pasiennya Yitno ini sudah ada surat dari JR enggak? Jasa raja enggak? Saya tanya ada sudah. Oh sudah ada. Sudah lengkap semua, ini tinggal berangkat sebenarnya. Makanya saya ini terkejut sama Yitno ini. Kapan marahnya gitu loh maksudnya? Di mana waktu kapan? Iya, gitu loh kan di mana? Artinya itu sudah lengkap semua, tinggal berangkat. Makanya saya tidak ngerti apakah di depan itu memang menyinggung perasaan Suyitno yang di pendaftaran tadi itu. Begitu ya. Gitu. Jadi agak penting ya Bu ya, kalau memang ada salah satu setiap para medis di sini baik itu satpam dan yang lain-lain, ketika ada semacam pesan SOP mestinya kan pastinya ada semacam teguran atau sanksi Bu dari manajemen gitu kan. Kalau melihat kalau ini benar hanya salah miskomunikasi kan urusan lain. Tapi kalau nanti ada para medis yang justru merugikan pasien dan sebagainya, dan itu juga jelas-jelas melanggar SOP yang dibangun oleh RSUD. Itu RSUD pernah nggak berikan sanksi kepada para pasien? Jadi kalau cerita seperti itu kita sering ya. Jadi pasien-pasien yang melakukan kesalahan atau kurang bagus ya dalam menangani komunikasi itu kita biasanya kita lakukan mutasi ya. Jadi supaya mereka itu tahu dan kita ganti yang bagus. Jadi mereka biar belajar di dalam. Jadi kita dulu ya, kita berikan sanksi dengan dimutasi ke dalam. Kemudian yang di situ diganti yang bagus. Jadi yang dalam itu nanti diberi pelajaran atau mungkin bisa ditaruh di manajemen. Kalau sudah agak lumayan gitu loh kesalahannya. Berapa bulan di manajemen sambil diberikan masukan-masukan dari kepala kasitnya atau kasihnya begitu. Tapi kalau memang dianggap nanti itu yang melanggarkan SOP itu parah dengan nanti tidak menutup kemungkinan untuk dipecat juga ya. Tidak menutup kemungkinan ya. Biasanya tergantung dia berapa kali melakukan kesalahan. Kalau dia sering sekali ya kita kalau kontrak ya kita ini putus kontrak. Kalau misalnya THR ya mungkin bisa dimutasi atau bagaimana. Oke, pemirsa, Bang Yitno, ini penjelasan dari direktur langsung dan penjelasan dari Mas Baiti terkait dengan urusan cerita itu. Tapi yang pasti dari sejak awal Bu Direktur bilang bahwa RSUD sedang melakukan pembenahan pelayanan, tidak sebagai dulu. Memang tidak langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukannya benar. Mungkin saja ada kesalahan dari para medis dan mohon maaf Bu Direktur sudah minta maaf dan insya Allah ke depan akan membenahi Bu ya. Pak Ketua, sebagai closing statement apa kira-kira dari pembahasan kita ini yang ingin disimpulkan oleh Pak Ketua, apa yang harus menjadi catatan sebetulnya oleh pihak Dinkes dan juga RSUD juga terhadap masyarakat Bangka? Silakan Pak Ketua. Diskusi semacam ini kan selain memberikan pencerahan terhadap masyarakat ya,
Maka ini juga sebagai sosialisasi. Saya berharap kalau misalnya ini ada ruang dan ada waktu, kita sekali-sekali diskusi ini tidak harus di sini, tapi bisa ditarik di Blega misalnya di kecamatan, kemudian beberapa tokoh dan stakeholder kita undang, kita bicara tentang UHASI dan apa manfaat dari UHASI, karena masyarakat banyak yang masih belum tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, masyarakat ini masih traumatiknya tinggi. Saya hampir 2-3 kali yang membawa pasien yang disampaikan ke saya, jangan pakai BPJS atau jangan pakai apa namanya fasilitas lainnya, cukup umum saja, nanti fasilitasnya jelek. Nah, ini paradigma seperti ini biar semacam ada counter ini. Ya, jadi saya ingin ada semacam hal-hal seperti itu bisa disampaikan ke masyarakat. Dan yang terakhir, kami melihat rumah sakit ini sudah cukup melakukan pembenahan. Memang harus kita akui dan harus kita sadari. Tidak hanya di rumah sakit, di puskesmas 20 vaskes itu memang kita ini masih transisi, perlu perbaikan-perbaikan, sehingga kita ke depan harus kita jangan merasa ogah dengan kritik ya. Kita kalau perlu buat kotak saran, atau kalau perlu minta dikritik gitu. Jadi harus merubah kebiasaan ya. Kritikan itu harus kita jadikan vitamin ya. Untuk kita ke depan harus tetap baik pelayanan ini. Saya kira itu Bang. Pak Kaninkes, dari sekian banyak dan juga ini masukan barusan Pak Kaninkes, masukan model-model semacam ini juga bisa dilakukan oleh Pak Kaninkes di setiap kecamatan yang lain, perpuskesmas, kemudian siapa dan lain sebagainya, agar lebih banyak menyebar dan juga memberikan pemahaman. Sebagai closing statement terkait dengan urusan masalah pelaksanaan UHASI dan yang lain, banyak sekali ya catatan-catatan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua. Tanggapannya Pak Kaninkes sekaligus statement ya, closing statement terkait dengan urusan pelaksanaan UHASI dan pelayanan kesehatan yang ada di bawah kewenangan Pak Kaninkes. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, semua masukan itu menjadi catatan kami. Dan itu nanti akan kami tindak lanjuti ke jaringan kami di UPT ya. Jangan lupa Pak Kaninkes, undang pasnya juga. Oh siap. Tinggal diagendakan aja. Perlu betul, saya setuju itu. Jangan ditaruh di Manggalan aja. Sekali-kali di daerah ya. Iya. Jangan kalau perlu dikokop. Betul, saya setuju di kokop itu. Biar tahu kondisi seperti apa. Kondisi kokop. Ya. Kemudian yang terpenting saya pesan kepada masyarakat bahwa tidak usah ragu, tidak usah gamang, tidak usah galau, datanglah ke vaskes kami. Kami akan melayani dengan sebaik dan setulus hati. Catat ya, bahwa semenjak diluncurkannya UHASI 18 September 2022, antusias masyarakat untuk berobat itu naik di atas 50%. Terutama rawat nginap. Nah, ini adalah data yang kami miliki, ya, dokumen yang kami miliki seperti itu. Artinya masyarakat itu benar-benar bisa merasakan dan menikmati adanya UHASI di Kabupaten Manggalan. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Pak Kaninkes, mudah-mudahan rencananya itu tidak merupakan host. Karena bisa saja sambil lalu nanti kita makan-makan di kecamatan-kecamatan sambil lalu memberikan sosialisasi Pak Kaninkes. Ya, setuju, saya dukung. Itu belum pernah ada, Saya adakan bulan depan. Pak Bedi, silakan kalau sebenarnya terkait dengan urusan Pak Bedi saksikan itu, apakah pesan dan juga yang penting untuk disampaikan dalam masyarakat, khususnya pada keluarga pasien yang Pak Bedi dampingi itu. Silakan Pak Bedi. Apakah? Begini Mas Aliman, saya menghimbau kepada masyarakat agar sabarlah melihat keadaan rumah sakit Bangkalan ini kan setiap hari. Iya, kalau Pak Liman, kalau orang yang belum pernah merasakan di sini, kalau saya yang tiap hari di sini, Pak, artinya membeludaknya orang yang sakit, orang yang ke IGD,
ini sangat nggak tega melihat. Saya ini motor barusan 2 kali cari parkir nggak ketemu. Jadi ini nanti kita bahas nanti, kita bahas urusan perizinan dulu sempat dibahas. Lanjut. Mohon kesabarannya masyarakat ini dengan adanya UHASI ini kan memang terkejut kita ini adanya UHASI. Ketika masuk ke rumah sakit, ini yang kesabaran itu dikedepankan. Termasuk Masjid No tadi itu. Terlepas dari Masjid No di belakang tadi itu di depan pendaftaran ada ini dan itu saya tidak tahu itu. Oke. Tapi yang pasti intinya sekarang pasien yang dikawal Masjid No dan dibantu oleh BD itu sekarang betul-betul sudah pelayanan di rumah sakit sini. Dan rujukannya justru bukan karena keinginan di rumah sakit sini. Memang di sana belum bisa menerima. Begitu. Bu Direktur, ini konsistensinya harus agak panjang ini. Tapi dulu bicaranya dengan bukan dengan Bu Direktur, tapi dengan ada Bu Waka, Bu Wadir. Pak Wadir. Masalah banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh anggota dewan dan juga masyarakat termasuk aktivis, bahkan memberikan seragam untuk ada dan lain-lainnya. Pernah juga berikan masukan kepada Bu Direktur agar pasien yang masuk ini tidak bingung dan tidak bingung, termasuk juga fasilitas parkir dan teman-temannya. Di samping itu semua juga menjadi bagian dari konsistensinya Bu Direktur terkait dengan apa yang kita bahas tadi dan hal-hal yang tadi saya sempat bicarakan itu sampai di mana pelaksanaannya hari ini. Kopi termasuk parkir ini, silakan Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini sudah mempercayai kami sehingga pasien yang dari rawat jalan, rawat inap ini naiknya hampir 50-70% ya. Jadi sehingga mungkin kita ini agak kewalahan ya. Yang pertama kami sudah melakukan tindak lanjut, kita sudah hari ini juga kita rekrutmen tenaga kesehatan yaitu perawat. Kita sekarang menyerap tenaga perawat lagi untuk menanggulangi pelayanan yang masih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada kami ya. Kami terima dengan lapang dada dan akan segera kita tindak lanjuti, bisa lewat media sosial atau lewat SMS center atau bisa langsung kepada kami, WA kepada kami. Saya akan terima dengan terbuka dan akan segera kita tindak lanjuti. Jadi kita terus berbenah ya, berusaha terutama di IGD maupun rawat jalan yang juga meningkat drastis yang 2 kali lipat juga. Terutama karena memang ada beberapa rumah sakit atau klinik yang tutup ya, seperti Lukas dan klinik ini tutup. Jadi ini prioritas kita. Kemudian untuk masalah parkir dan sebagainya memang kita kekurangan lahan ya. Untuk itu mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa membebaskan tanah yang di belakang rumah sakit ini yang masih bersih sawah itu. Insya Allah kami akan mudah-mudahan bisa membelinya. Gitu. Amin. Oke, itu Bu Direktur ya. Mudah-mudahan catatannya segera terurai, tidak hanya menjadi catatan gitu ya. Kalau hanya menjadi catatan dan tidak diusahakan untuk segera direalisasikan ya selamanya akan menjadi catatan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.